Hai semua, perkenalkan, nama saya Ines. Saya adalah product evangelist dari Pakis, dan hari ini saya akan menunjukkan gimana sih cara menggunakan Pakis Data Studio untuk mengolah data penjualan dari data e-commerce. Nah, jadi di sini bisa dilihat di sebelah kiri pada list data source kita memiliki satu folder yang isinya adalah data penjualan, di mana di sini terdapat dua data, yaitu data penjualan yang isinya adalah data-data transaksi. Lalu kemudian ada data master kode ISO yang nantinya akan kita gunakan untuk dapat membuat map. Di Pakis Data Studio, seperti teman-teman sudah tahu, kita bisa menggunakan query comments yang ada di sebelah kanan ini untuk mengolah data. Jadi dari mulai membuka datanya, mengaplikasikan formula, memfilter, mengagregat, sampai pembentukan data martnya bisa dilakukan hanya dengan clicking buttons di query comment yang ada di sebelah kanan ini. Sekarang kita mulai aja untuk mengolah data penjualannya. Caranya kita tinggal double klik, dia akan muncul sebagai file di kanvas data processing kita. Lalu untuk mengeksekusi query-nya kita memiliki dua cara. Kita bisa menggunakan preview yang akan mengeksekut query-nya untuk 1000 row saja, atau kita bisa menggunakan run yang bisa digunakan untuk mengeksekut query-nya ke datanya secara keseluruhan. Pada case hari ini kita akan menggunakan run untuk mengeksekut query-nya. Nah, teman-teman bisa langsung lihat di sebelah kanan atas ini ada proses time, yaitu berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi query-nya. Lalu kemudian di result tab-nya teman-teman bisa lihat ada dua kolom nih hasil dari eksekusi query kita yang barusan, yaitu ada kolom file yang isinya adalah nama dari datanya, lalu kemudian ada kolom event yang isinya adalah isi dari datanya tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat di sini datanya adalah data CSV yang masih berupa baris-baris CSV yang antar kolomnya dipisah dengan tanda koma. Di sini ada baris nama headernya, lalu kemudian ada isi datanya dari mulai isi nomor pesanan, status pesanan, alasan pembatalan, dan sebagainya. Teman-teman juga bisa lihat di sebelah bawah sini ada jumlah total, ada berapa baris sih data ini. Nah, di sini kita bisa lihat totalnya ada 318 baris pada data penjualan yang hari ini kita akan olah. Nah, berikutnya tentunya untuk dapat mengolah dengan lebih mudah, kita maunya data ini dilihat dalam bentuk tabel. Caranya mudah banget, kita tinggal menggunakan fitur extract split yang ada di query comment. Nah, jadi kita klik, lalu formula extract splitnya akan muncul di kanvas data processing. Lalu kemudian untuk menggunakannya kita tinggal connect, kita klik dari source-nya, lalu diklik di extract split-nya. Nah, kabelnya sudah nyambung nih. Lalu kemudian kita bisa lihat juga ada beberapa comment property yang harus diisi pada saat kita menggunakan extract split. Jadi di sini pada saat di hover di query comment-nya juga ada penjelasan comment propertinya itu apa aja sih yang harus diisi dan mengisinya seperti apa. Di sini pertama ada kolom, yaitu kolom apa yang ingin diekstrak, ingin di split. Lalu ada separator, yaitu apa sih pembatas antar kolom-kolomnya. Lalu kemudian ada kolom name yang dapat kita gunakan untuk memberikan nama pada masing-masing kolomnya. Nah, di sini kolom yang ingin kita split adalah kolom underscore event nih, karena yang dia isinya adalah datanya. Jadi di sini kita tinggal ketik underscore event. Lalu kemudian karena datanya berupa CSV, kita bisa klik separatornya itu adalah koma. Lalu untuk kolom name-nya kita bisa isi sesuai dengan nama header yang ada di datanya. Jadi di sini saya akan copy paste saja, lalu kemudian diisi kolom name-nya. Nah, jika teman-teman ingin memberikan nama sendiri ke kolom-kolomnya, itu sangat bisa. Jadi teman-teman tinggal ketik satu persatu nama kolomnya, dibatasi dengan koma. Jadi misalkan pertamanya mau dinamakan nama pesanan, itu teman-teman tinggal ketik nama pesanan, lalu misalkan kolom kedua adalah alasan dibatalkan. Nah, teman-teman bisa langsung ketik sendiri. Yang penting jumlah kolom name-nya ini sesuai dengan jumlah kolom yang ada di sini. Nah, tapi pada hari ini kita akan menggunakan nama kolom yang sudah ada. Lalu kemudian kita akan coba execute query-nya. Nah, jadi teman-teman sekarang bisa lihat di result-nya
datanya sudah berupa sebuah table. Jadi di sini langsung kelihatan kolom-kolomnya dari mulai nomor pesanannya, status pesanannya, alasan pembatalan, opsi pengiriman, dan sebagainya sampai ke kabupaten kota dan provinsi pengirimannya. Nah, pada result ini karena dia sudah berupa table, tentunya teman-teman akan lebih mudah nih untuk melihat sebenarnya isi datanya apa aja sih. Contoh di baris pertama ada pesanan yang dibuat tanggal 1 September jam 7.25. Lalu kemudian waktu pembayarannya itu dilakukan jam 7.54. Jadi si orang ini nih setengah jam kemudian habis pesan dia langsung bayar. Lalu pesanannya sampai ke dia itu tanggal 6 September. Berapa sih total pembayaran yang dia bayarkan? Yaitu adalah 53.000. Dia beli apa nih? Oh, dia beli masker ternyata. Pengirimannya kemana? Ke Kabupaten Cianjur di Jawa Barat. Jadi di sini karena datanya sudah berupa table, teman-teman bisa mengolah dan membaca datanya secara lebih mudah. Nah, berikutnya yang ingin kita lakukan adalah kita mau menghilangkan baris yang isinya adalah nama kolomnya nih di sini. Kenapa sih kita mau hilangkan? Supaya dia tidak ikut terhitung pada saat kita nantinya melakukan proses agregasi. Jadi di sini kita bisa lakukan itu dengan menggunakan fitur filter. Tinggal kita klik filter yang ada di query comment, lalu kita connect dari hasil extract split ke filternya. Di sini yang kita mau hilangkan adalah baris pertama ini nih, yang isinya ada nomor pesanan, status pesanan, dan sebagainya. Hal itu kita bisa lakukan dengan cara mengambil nama kolom yang isinya adalah value yang sama dengan nama kolomnya. Misalkan pada case kali ini adalah nomor pesanan yang value-nya juga nomor pesanan. Kita tinggal tulis di sini. Nomor pesanan yang sama dengan nomor pesanan. Oh ya, jika teman-teman ada kebingungan, di sini pada saat di hover juga ada contoh bagaimana sih cara mengisi filter formula function. Nah, di sini saat kita sudah tulis, kita execute lagi query-nya. Nah, teman-teman sekarang bisa lihat datasetnya sekarang ada dua nih. Pertama ada filter, yaitu dataset yang match dengan filternya. Lalu kemudian ada file, yaitu dataset yang tidak match dengan filternya. Jadi di sini karena tadi kita ambil filter nomor pesanan sama dengan nomor pesanan, makanya dia masuk ke yang dataset yang match. Lalu sisanya tetap berada di file 1. Nah, yang ingin kita lakukan adalah kita mau membuang nih dataset yang ini. Hal itu bisa kita lakukan dengan menggunakan command drop. Nah, di sini di hasil filternya kita bisa lihat pada saat di hover dia kelihatan nih mana dataset yang tidak match, yaitu file 1, mana dataset yang match, yaitu filter 1. Di sini kita mau buang dataset yang filter 1, jadi kita tinggal klik dari filter 1 ke drop. Lalu kemudian kita execute lagi query-nya. Nah, sekarang bisa terlihat datasetnya ini sudah kembali lagi menjadi hanya satu dataset saja, yaitu si file 1, karena tadi yang satunya sudah kita buang. Nah, sekarang apalagi nih data-data atau informasi yang bisa kita ambil dari tabel data penjualan ini. Di sini kita bisa lihat ada kolom kabupaten kota dan juga provinsi, yaitu tujuan kemana barang itu yang dibeli dikirim. Nah, insight yang ingin kita ambil adalah kita mau lihat dalam bentuk peta kemana aja sih sebarannya kita melakukan pengiriman nih. Nah, untuk membentuk peta kita membutuhkan sesuatu yang namanya adalah kode ISO. Kode ISO adalah kode untuk masing-masing provinsi yang dapat digunakan untuk membuat peta. Jadi tadi di data source kita nih, kita punya contoh data master kode ISO. Sekarang kita mau gabungkan data kode ISO ini dengan data penjualan yang sudah kita olah. Caranya kita menjadikan ini referensi, yaitu dengan cara klik kanan pada datanya, lalu klik set as reference. Nah, di sini bisa dilihat ada dua data, ada data penjualan dan ada data master kode ISO.
Kenapa kita menggunakan load reference? Karena kita akan menggabungkan kedua data ini dengan query comment correlate reference. Nah, di sini pada saat di hover, teman-teman bisa lihat nih, correlate reference itu dapat digunakan untuk mengkombinasikan data dari berbagai sumber dengan data referensi. Nah, di sini juga tertulis bahwa correlate reference membutuhkan node load reference untuk dapat digunakan. Itu kenapa kita membuka datanya dengan menggunakan load reference. Nah, sekarang kita eksekusi dulu query-nya. Terlihat hasilnya ada dua dataset, yaitu ada data file yang tadi kita sudah olah, si data transaksi. Lalu kemudian ada data file ref, yaitu data master kode ISO yang barusan kita buka. Nah, di sini sama seperti tadi, bisa dilihat resultnya itu ada dua, yaitu file yang merupakan nama dari datanya, lalu kemudian ada event, yaitu adalah isi dari datanya. Sekarang kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi, yaitu kita menggunakan extract split untuk memecah datanya menjadi masing-masing tabel. Nah, di sini kita bisa tulis kolom yang kita mau ekstrak adalah event dengan separator koma, lalu untuk kolom name-nya adalah ISO dan provinsi. Lalu kemudian kita bisa eksekusi query-nya. Nah, di sini sekarang bisa dilihat data file ref yang tadi masih berupa sebuah event, sekarang dia sudah terpecah ke masing-masing tabel kolomnya dalam bentuk tabel. Nah, hal yang sama juga kita mau lakukan, kita mau membuang si row pertama ini nih yang isinya adalah nama dari kolomnya. Jadi kita gunakan lagi filter, kita ambil kolom ISO yang value-nya juga ISO. Lalu kemudian kita eksekusi query-nya. Nah, di sini menjadi ada 3 nih hasilnya, karena si file ref tadi dia dipecah dengan menggunakan filter. Jadi ada filter 2, yaitu filter hasil dataset dari filter yang match. Lalu ada file ref, yaitu data load reference-nya. Lalu ada file 1, yaitu data penjualan yang tadi kita olah. Hal yang sama kita mau lakukan, kita mau buang data filter yang match. Kita bisa menggunakan command drop, lalu pada saat dieksekusi query-nya, dia sudah kembali lagi menjadi hanya 2 dataset saja. Nah, dari sini berikutnya yang ingin kita lakukan adalah kita mau menggabungkan kedua data ini nih. Berdasarkan apa gabunginnya? Berdasarkan si nama provinsi ini. Di sini ada nama provinsi Jawa Barat, Lampung, dan sebagainya. Kita mau gabungkan dengan data ini untuk mendapatkan kode ISO dari masing-masing provinsi. Jadi di sini bisa dilihat tadi di data penjualan ada Jawa Barat, di sini juga ada Jawa Barat dengan kode ISO ID.JB. Nah, untuk menggabungkan kedua data ini, kita bentuk dulu datanya menjadi sebuah tabel dengan menggunakan node view. Jadi di sini saya mau mengambil semua kolom, jadi kita bisa copy nama kolomnya dari split, lalu kemudian kita isi di view kolom-kolom apa saja yang ingin kita lihat. Nah, di sini teman-teman juga memiliki pilihan untuk hanya melihat kolom-kolom yang diinginkan saja. Jadi isi dari kolom pada command view bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari si pengolah data. Nah, di case kali ini kita akan menggunakan semuanya, jadi saya akan tulis semuanya. Lalu hal yang sama saya lakukan untuk data yang kode ISO. Di sini saya mau ambil kolom ISO dan provinsi. Lalu saya mau gunakan si kolom name ini nih. Kolom name ini gunanya adalah untuk memberikan nama lain dari kolom yang ada. Jadi perlu diingat, kalau di sini ada 2 kolom, di sini juga harus diisi untuk 2 kolom. Jadi di sini saya mau ganti nama kolom kode ISO menjadi kode ISO. Lalu untuk provinsi saya mau ganti jadi nama provinsi. Nah, kemudian kita eksekusi query-nya. Di sini bisa dilihat dia sudah terbentuk menjadi 2 dataset. Ada view 1 yang isinya adalah data penjualannya. Lalu kemudian ada view 2 yang isinya adalah data kode ISO-nya. Jadi kita mau gabungkan kedua data ini dengan kolom yang sama, yaitu kolom provinsi dan kolom nama provinsi ini. Nah, kita bisa lakukan itu dengan menggunakan node correlate reference.
Jadi kita connect data source-nya, lalu kita connect juga reference-nya. Nah, kemudian kita isi deh komen propertinya. Source kolomnya ini berasal dari data source yang pertama. Kolom apa yang dijadikan sumber untuk mengkorelasikan datanya, yaitu kolom provinsi. Lalu untuk referensinya kolom apa nih? Tadi kita bisa lihat kolomnya adalah nama underscore provinsi. Jadi di sini kita tinggal ketik nama provinsi, lalu kemudian kita eksekusikan query-nya. Nah, dia langsung keluar menjadi dua dataset, yaitu pertama ada dataset coref, dataset yang berhasil terkorelasikan. Jadi di sini bisa dilihat sebagai contoh, tadi ada pengiriman ke si Denisto dari ke Kabupaten Kota Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Nah, dia udah nempel kode ISO-nya adalah ID.JB. Di sini juga ada pengiriman ke Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kode ISO-nya adalah ID.JT. Nah, di sini bisa dilihat ada dua nih hasil datasetnya, ada coref, lalu ada view 1. View 1 ini adalah data-data yang tidak termatchingkan, tidak terkorelasikan. Di sini bisa dilihat mungkin datanya kurang lengkap, tidak ada keterangan ke kabupaten kota atau provinsi mana barang tersebut dikirim. Jadi data ini karena kita anggap tidak valid, kita akan buang dengan menggunakan command drop. Nah, di sini sama seperti filter, kita bisa melihat yang mana dataset yang merupakan hasil korelasi, lalu mana yang bukan. Di sini kita mau buang yang bukan. Lalu kemudian pada saat kita eksekusi query-nya, hasilnya langsung menunjukkan hanya satu dataset saja, yaitu dataset yang berhasil terkorelasikan. Seperti ini. Berikutnya, hal yang ingin kita lakukan adalah kita mau membentuk data martnya nih. Kita mau membentuk view akhir dari data ini untuk kemudian bisa kita visualisasikan juga di Pakis Data Studio. Nah, di sini yang saya mau ambil pertama adalah status pesanan, lalu ada alasan pembatalan, opsi pengiriman, lalu saya juga mau ambil waktu pesanan dibuat, waktu pesanan selesai, total pembayaran, nama produk, jumlah, ongkir, provinsi, dan juga kode ISO. Di sini saya bisa menggunakan command view. Kita connect dari hasil korelasi yang berhasil ke node view. Lalu kemudian kita isi deh kolomnya. Di sini saya mau ambil pertama ada status pesanan. Lalu ada alasan pembatalan. Lalu kemudian kita juga mau ambil opsi pengirimannya. Lalu kita mau ambil waktu pesanan dibuat, waktu pesanan selesai. Lalu kita juga mau ambil total pembayaran. Nama produknya apa, lalu ada provinsinya, lalu kemudian ada jumlah, kabupaten kota, provinsi, dan juga kode ISO-nya. Jumlah, di sini saya tidak ingin mengubah nama kolomnya, jadi kolom name-nya ini saya akan tinggalkan kosong sehingga nama kolomnya tidak berubah dari apa yang sudah kita ketik di sini. Lalu kemudian kita eksekusi query-nya. Nah, di sini langsung terbentuk deh data mart-nya. Di sini bisa dilihat tadi yang kita mau ambil datanya ada data status pesanan, alasan pembatalan, opsi pengiriman, lalu waktu pesanannya dibuat dan kapan dia selesai. Kalau ada total pembayaran, nama produk, jumlah, kabupaten kota, provinsi, dan juga kode ISO. Nah, di sini yang berikutnya teman-teman bisa lakukan adalah mengatur nih bentuk datanya seperti apa. Caranya mudah, hanya dengan klik di 3 titik yang ada di sebelah nama kolom.
Di sini teman-teman bisa pilih apakah datanya itu nantinya akan bisa menjadi kategori pengelompokan dengan mencentang groupable, apakah datanya bisa menjadi filter dengan mencentang filterable, apakah datanya berupa tanggal dengan mencentang date time, atau apakah datanya bisa menjadi metrik dengan mencentang agregat, atau apakah datanya bisa menjadi sebuah indeks dengan mencentang indexable. Di sini saya mau pastikan yang status pesanan itu bisa menjadi grup, filter, dan indeks. Begitu juga dengan alasan pembatalan, opsi pengiriman, lalu kemudian untuk waktu pesanan, saya mau pastikan ini diset menjadi date time, karena dia merupakan tanggal. Lalu untuk total pembayaran, saya mau set jadi agregat. Begitu juga dengan jumlah. Nah, untuk berikutnya kita bisa cek dia sudah groupable, filterable, dan indexable. Oke. Nah, kemudian kita bisa menyimpan query-nya nih. Di sini yang tadinya namanya untitled, kita tinggal ketik ulang. Di sini saya mau buat nama query saya menjadi data penjualan saya. Lalu kemudian kita simpan. Nah, di sini akan keluar notifikasi proses completed. Nah, jika datanya sudah tersimpan, dia akan keluar notifikasi dataset successfully saved. Lalu kita klik OK, dan sampai sini teman-teman sudah berhasil membuat sebuah query.